Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau boleh berikan pada setiap kami untuk kami boleh sekali lagi dapat membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami memohon kiranya Engkau yang boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dapat menanggapi, mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah waktu ini untuk kami boleh dapat sungguh-sungguh mengerti, mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Kiranya Engkau urapi dia, pakai dia, mampukan dia untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Bersyukur pada hari ini kita bisa kembali berkesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah hidup orang Kristen. Nah, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, ada sebuah pernyataan, yaitu bagaimana cara kita memandang akan masa depan itu sangat berpengaruh pada tindakan kita hari ini. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian dengan pernyataan ini? Saya ulang sekali lagi ya. Bagaimana cara kita memandang masa depan, memandang apa yang ada di depan, melihat apa yang ada di depan, itu sangat berpengaruh pada tindakan kita pada hari ini atau saat ini. Nah, salah satu buktinya atau contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya itu mengadakan perjalanan kembali ke Cirebon dari Samarinda. Nah, untuk mengadakan perjalanan ini rutenya itu cukup panjang Bapak Ibu. Cukup panjang. Jadi dari kota Samarinda harus jalan darat dulu ke Balikpapan karena bandaranya di sana. Ya ada juga sih bandara di Samarinda, cuman takut macet begitu ya. Dan lebih murah juga kalau ambil tiket yang dari Balikpapan. Jadi jalan darat dulu nih dari Samarinda jalan ke Balikpapan. Katakanlah 2-3 jam kalau atau lebih cepat gitu. Dan kemudian dari bandara Balikpapan baru berangkat ke Jakarta. Nah, setelah mendarat di Jakarta, naik bus Damri menuju stasiun Gambir dan dari Gambir barulah menuju ke Cirebon. Nah, dalam perjalanan ini, waktu saya masih di Balikpapan, saya santai. Saya lihat, oh sekarang jam sekian, boarding time masih 3 jam, check-in bahkan belum buka, santai. Jalan-jalan keliling bandara, lurus-lurusin badan, begitu ya, lihat-lihat bandaranya orang, lihat ini dan itu, santai, relax. Jalan pun tidak perlu terburu-buru. Karena memang waktunya masih panjang, masih jauh begitu ya, masih jauh. Dan setelah check-in pun, lihat ini di sini gerbang 1, saya gerbang berapa? 11 di ujung. Waktunya masih 2 jam, santai, masih jalan santai begitu ya, santai. Dan ya kelihatannya kan semua baik-baik aja ya, baik-baik aja. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, masalah baru mulai muncul ketika saya sudah mendarat di Jakarta. Kenapa? Karena jarak waktu antara saya mendarat di Jakarta dengan waktu keberangkatan kereta dari Gambir menuju ke Cirebon itu tersisa kurang lebih 2,5 jam lagi. Jadi Bapak Ibu bayangkan, yang sering berangkat misalnya ya dari Cengkareng, Soekarno-Hatta, mendarat, terus mau ke Gambir. Dan dari waktu mendarat, ini mendarat, betul-betul mendarat nih, bukan keluar dari pesawat, mendarat sampai mau kereta ini berangkat, waktunya tuh kurang dari 3 jam. Bisa dibayangkan. Jadi pada waktu itu, kalau tidak cepat-cepat, tentu saya bisa ketinggalan kereta ya kan. Apalagi ini Jakarta. Jadi saya mulai cepat-cepat tuh, melihat jam, 2,5 jam lagi. Turun dari pesawat, apakah saya bisa santai-santai seperti waktu saya masih di Balikpapan? Tentu enggak, ya kan.
Jadi turun dari pesawat saya cepat-cepat jalan gitu. Apalagi turunnya di Terminal 3. Bandara itu panjang sekali. Jalan kaki itu mantap dah. Jauh sekali jalannya. Jadi cepat-cepat jalan menuju tempat pengambilan bagasi. Sudah sampai di tempat pengambilan bagasi, lihat belt 1, 2, 3. Itu kan saya nomor sekian di konveyornya itu. Sudah sampai sana ternyata masih belum jalan. Tunggu lagi. Dan Bapak Ibu tahu suasana hati yang saya rasakan pada waktu itu? Cukup gelisah. Kamu ini gak jalan-jalan, gimana nih orang yang ngangkutin bagasinya ini gitu kan. Pas sudah bunyi tet jalan, mulai jalan, tungguin. Deg-degan juga ya, mana ini bagasi saya ini? Apakah dia ada di sini ataukah jangan-jangan ada di tempat oversize gitu ya. Mana jalan? Dan begitu saya lihat bagasi, wah sukacita dong, itu punya saya. Cepat, begitu sudah ambil bagasi, apakah masalahnya kelar? Belum, saya harus cepat-cepat keluar, pesan tiket bus Damri untuk menuju ke Gambir. Cepat-cepat jalan cepat sekali begitu. Akhirnya sudah beli tiket, duduk lagi, nunggu bis yang datang. Waktu saya menunggu, apakah saya rileks, santai karena sudah punya tiket bis? Enggak juga. Karena yang ditunggu-tunggu di depan itu adalah tiket kereta. Wah, kalau enggak cepat ini bisa ketinggalan. Jadi saya menunggu cukup lama gitu ya. Wah, enggak datang. Dan akhirnya sekitar 1,5 jam lebih sedikit sebelum jam keberangkatan kereta menuju ke Cirebon, bisnya datang gitu ya. Wah, naiklah cepat-cepat naik. Sudah naik, sudah tenang belum? Belum. Sudah naik, sopirnya masih bercanda-canda sama teman-temannya, masih ketawa-ketiwi, masih hitung-hitung tiket begitu ya. Dalam hati saya, ini kenapa nggak jalan-jalan? Ini Pak, ayo cepat jalan. Nah, ketika sudah jalan, mulai jalan, sudah tenang belum? Ya awalnya tenang, jalan lancar gitu ya. Tiba-tiba baru masuk kota Jakarta, melihat kendaraan yang begitu banyak, macet di depan. Cilaka aku bilang. Nyampe enggak nih? Nanti ketinggalan tiket, lumayan ini ya. Ya tiket kereta kalau daripada duitnya dipakai buat beli kereta, mending beli bakso kan ya. Enggak tenang. Lalu ketika sudah keluar dari jalan tol dekat-dekat Monas, daerah Monas sana gitu ya, ada bundaran lagi satu, enggak tahu bundaran apa itu. Macet juga di sana. Enggak tenang lagi. Nah, saya baru bisa mulai tenang ketika sudah masuk gerbangnya untuk bis Damri itu. Saya lihat jam, masih ada 1/2 jam, lumayan. Akhirnya saya masih bisa santai-santai sedikit ke Indomaret beli kopi lalu check in. Masih nyampe. Nah, jadi Bapak Ibu lihat dari pengalaman saya ini. Ketika saya melihat waktu boarding, waktu di Balikpapan, ketika saya melihat waktu boarding itu masih panjang jaraknya, saya santai, rileks, jalannya pelan-pelan walaupun gerbangnya jauh gitu ya, gate-nya jauh di Bandara Balikpapan itu, tapi santai karena masih jauh. Tapi ketika sudah mendarat di Jakarta, waktunya sempit sekali, dari waktu mendarat sampai berangkat lagi di Gambir itu saya tidak tenang, gelisah, panik. Jadi kita lihat bagaimana cara kita melihat apa yang ada di depan kita itu sangat menentukan pada bagaimana tindakan kita pada saat ini. Dan saya yakin kita semua pasti juga memiliki pengalaman yang kurang lebih serupa, ya kan? Bagaimana kita melihat sesuatu yang ada di depan kita, itu sangat mempengaruhi cara kita bertindak pada saat ini. Dan Bapak Saudara sekalian, sesungguhnya demikian juga di dalam kehidupan yang kita jalani sebagai orang Kristen di dunia ini. Kurang lebih mirip-mirip seperti itu Bapak Saudara sekalian. Bagaimana cara kita memandang masa depan kita, bagaimana cara kita melihat apa yang ada di depan kita, itu sangat menentukan kepada cara hidup kita, kepada bagaimana cara kita menjalani hari-hari kita di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, emangnya apa sih yang ada di depan kita? Apa sih masa depan bagi kita? Apa sih masa depan bagi semua orang Kristen, bagi semua kita yang percaya kepada Tuhan? Masa depan yang seperti apa? Nah, Bapak Saudara sekalian, untuk lebih jelasnya saya mengajak kita sekalian untuk membaca Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai 11.
Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai 11. Di sini judul perikopnya bagi Bapak Ibu yang membuka Alkitab, judul perikopnya adalah hidup orang Kristen, yang sekaligus juga menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Nah, jikalau sudah menemukannya, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan menyimak dari Alkitab masing-masing. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian, namun yang saya akan bacakan seperti biasa adalah dari terjemahan baru yang kedua. Ya, silakan menyimak dari Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Bapak Saudara sekalian. Nah, di dalam perikop yang tadi sudah kita baca sama-sama, Petrus mengawalinya dengan kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa maksudnya? Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ketika ia menuliskan bagian ini? Kesudahan seperti apa yang maksudnya sudah dekat itu? Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita bicara kesudahan segala sesuatu, biasanya kita akan menghubungkannya dengan hari kiamat atau hari di mana bumi itu hancur begitu ya, hari kiamat dengan berbagai gambaran-gambaran yang ada yang pernah kita lihat selama ini. Tetapi bagi kita sekalian orang yang percaya kepada Tuhan, kesudahan segala sesuatu itu adalah kedatangan Kristus ke dunia ini untuk kali yang kedua. Itulah kesudahan segala sesuatu bagi kita, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini ya, pada saat ini kita hidup di zaman akhir. Dan kita sedang menunggu akhir zaman. Zaman akhir zaman. Nah, kalau masih ingat, di dalam kelas katekisasi yang kita sekalian pernah ikuti, pernah disinggung mengenai zaman akhir dan akhir zaman. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Atau masih lupa? Ya, kita lihat lagi sedikit ya. Zaman akhir ini menunjuk kepada suatu zaman, kepada suatu masa, ya, zaman akhir suatu masa, suatu periode tertentu yang diawali dengan kedatangan Kristus yang pertama. Ya, jadi ketika Kristus datang, itu adalah permulaan daripada zaman akhir. Dan zaman akhir ini terus terbentang sampai hari ini dan terus sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, jadi zaman akhir adalah periode antara kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua, dan akhir zaman adalah akhir daripada zaman akhir ini, Bapak Saudara sekalian. Nah, jadi kita lihat kedatangan Kristus yang kedua itu menjadi titik akhir, ya, akhir zaman. Nah, setelah kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini, maka kehidupan orang Kristen di dunia ini ya sudah selesai. Sudah mencapai garis finish semuanya. Sudah selesai. Dan ketika kita bilang sudah selesai, itu juga berarti bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bagi kita sudah tidak berarti lagi. Tidak ada nilainya lagi. Karena bagi kita kedatangan Kristus itu adalah sebuah pengharapan, sebuah keindahan yang sungguh-sungguh, sebuah sukacita yang sungguh-sungguh, yang sesungguhnya gitu ya. The real joy. Kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali.
Kalau di dunia ini kita bisa merasakan senang, kita merasakan sukacita karena sesuatu yang kita bisa dapatkan. Nah, pada saat kedatangan Kristus, Kristus itulah sumber sukacita. Jadi kita tidak butuh apa-apa lagi dari dunia ini, karena memang itulah puncaknya. Jadi setelah kedatangan Kristus, segala yang ada di dunia tidak berarti lagi. Tidak perlu lagi kita menanyakan kedudukan kita. Misalnya kita lagi baru promosi jabatan, gak berapa lama Kristus datang. Gak peduli lagi dengan jabatan kita, dengan segala kedudukan kita, status kita gak peduli. Dengan segala harta benda kita yang ada di dunia ini, tidak ada artinya lagi kalau Kristus sudah datang ke dunia. Jadi gak perlu lagi kita ingat-ingat, harta benda saya gimana ya, deposito saya gimana ya, investasi saya gimana ya, harga emas besok gimana ya. Gak perlu lagi kita ingat kalau Kristus sudah datang. Nah, karena memang semuanya itu akan kita tinggalkan. Jadi tadi melalui ayat Alkitab yang kita baca, Rasul Petrus ingin memberikan sebuah pemahaman, ingin membentuk pemahaman kepada para pembacanya, begitu ya. Ingin mengajarkan kepada para pembacanya di masa lalu, yaitu orang-orang yang pertama kali menerima surat Petrus, dan juga kepada setiap kita pada hari ini, di masa sekarang ini, dengan menjelaskan bahwa ya bagaimana kita melihat akan masa depan, yaitu zaman akhir, dan akhir zaman itu sangat-sangat menentukan bagaimana cara hidup kita di hari ini. Ya, bagaimana kita melihat masa depan kita, bagaimana kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, bagaimana kita melihat kepada akhir zaman, bagaimana pemahaman kita terhadap akhir zaman bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Itu sangat-sangat menentukan bagaimana kita hidup pada hari ini. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian, pada hari ini kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang memang kita tidak tahu kapan waktunya, kapan akan datang. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, abad yang selanjutnya kita tidak tahu. Tapi kita semua sedang menantikan hal itu. Nah, di dalam masa penantian ini, saudara sekalian, bagaimana cara hidup kita yang benar? Di dalam masa-masa penantian ini, bagaimanakah seharusnya gaya hidup yang dimiliki oleh orang-orang Kristen? Saudara sekalian, tentu dalam kehidupan kita tetap harus berjuang. Kita tetap harus bekerja. Kita tetap harus melakukan semua tanggung jawab kita di dunia ini. Saya pernah menemukan begitu, ada orang yang salah tanggap, orang yang salah paham, salah mengerti, dan salah merespons tentang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya pernah bertemu dengan orang ini. Dia bilang, oh iya sebentar lagi kedatangan Kristus, sebentar lagi Yesus mau datang. Jadi dia, apa yang dia lakukan? Dia bilang dia tidak mau bekerja. Dia cuma mau fokus berdoa saja. Kenapa begitu? Dia bilang supaya nanti kalau Yesus datang tiba-tiba gitu ya, Yesus mendapati aku sedang berdoa. Dia bilang begitu Bapak Saudara sekalian. Nah, apakah hal ini adalah hal yang benar? Tentu saja tidak demikian Bapak Saudara sekalian. Rasul Paulus sendiri pernah berkata dalam bagian lain dalam Alkitab, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, tegas sekali ya Bapak Saudara sekalian. Nah, jadi memang di dalam kita menantikan kedatangan Kristus, kita memang menantikan kedatangannya. Kita memang menantikan, menunggu-nunggu. Tetapi bukan berarti kita juga tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kita tetap memiliki tanggung jawab untuk kita kerjakan. Pekerjaan untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap memenuhi kebutuhan kita hari demi hari. Nah, Bapak sekalian, kita memang menantikan kedatangan Kristus yang kita tidak tahu kapan waktunya. Hari, tanggal, jam kita tidak tahu. Kapan hari Tuhan itu akan tiba. Tetapi satu yang kita pasti tahu, yaitu bahwa kita tetap harus bekerja. Kita tetap harus berjuang. Melaksanakan setiap tanggung jawab kita di dunia ini. Supaya kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, namun dalam semuanya itu, ada juga hal yang lain harus kita miliki. Apa itu? Yaitu namanya gaya hidup. Nah, sebagai orang Kristen, gaya hidup yang kita miliki, gaya hidup yang harus kita lakukan, yang kita jalani, tentu harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah di dunia ini. Jadi kita sebut saja gaya hidup Kristiani. Nah, setiap kita orang percaya, di dalam kita menjalani kehidupan kita di zaman akhir ini, kita harus punya
harus melakukan yang namanya gaya hidup Kristiani. Nah, jadi Bapak-Saudara sekalian, kita lihat di dalam ayat 7 tadi. Petrus berkata, ya, zaman akhir ini kan sudah dekat. Petrus berkata, "Kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa." Nah, kalau Bapak Ibu melihat dari Alkitab masing-masing, yang saya bacakan adalah kuasailah dirimu dan waspadalah. Kata waspadalah ini kan gak ada di dalam terjemahan baru yang pertama ya. Adanya di sana, jadilah tenang. Nah, Bapak Saudara sekalian, ini tidak masalah. Kalau kita bandingkan dengan beberapa versi terjemahan Alkitab yang lain, kata ini bisa diterjemahkan sebagai tetaplah waras. Tetaplah berpikir jernih. Itu maksudnya Bapak Saudara sekalian. Nah, jadi di sini Petrus menasihatkan kepada para pembacanya supaya apa? Supaya mereka itu tetap waras, tetap tenang, tetap berpikir jernih. Supaya apa? Kenapa mereka semua harus tetap tenang? Supaya mereka dapat berdoa. Supaya mereka dapat tetap terhubung dengan Allah. Supaya mereka tetap dapat memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak-Saudara sekalian, para penerima pertama surat 1 Petrus ini, mereka bukanlah orang yang bebas seperti kita. Mereka bukanlah orang yang hari demi harinya dipenuhi dengan sukacita seperti kita. Bukan, Bapak-Saudara sekalian. Orang-orang ini mereka mereka orang-orang yang hidup dalam kenyamanan. Kata kenyamanan jauh dari diri mereka, Saudara. Jauh. Para penerima surat Petrus ini mereka hidup dalam berbagai kesulitan. Mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik. Mereka betul-betul hidup dalam penderitaan, Bapak-Saudara sekalian, para penerima surat ini. Nah, kemudian di dalam segala penderitaan yang mereka alami, dalam segala penderitaan yang mereka terima, dalam segala ketidakadilan yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka, Petrus menasihatkan mereka supaya apa? Supaya mereka tetap menguasai diri. Tenang, calm down, tetap waras, tetap berpikir jernih. Supaya apa? Supaya mereka bisa tetap berdoa, tetap terhubung dengan Tuhan, tetap memiliki relasi dengan Tuhan, Sang Juru Selamat mereka. Nah, Bapak-Saudara sekalian, pada hari ini, setiap kita kan berbeda-beda ya. Profesi kita, apa yang kita lakukan, tanggung jawab kita berbeda-beda. Dan saya yakin setiap kita pun memiliki tantangan yang unik. Masing-masing dari setiap kita memiliki tantangan tersendiri, memiliki kesulitan tersendiri. Ada di antara kita mungkin yang memiliki kesulitan perekonomian. Ada di antara kita mungkin yang memiliki masalah kesehatan. Kesulitan dengan kesehatan kita, mungkin kesehatan kita sendiri ataupun kesehatan keluarga kita. Dan ini sekaligus menjadi kesulitan atau permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Setiap permasalahan kita berbeda-beda. Tetapi Bapak-Saudara sekalian, di dalam segala kesulitan yang kita hadapi itu, kita katakan, kuasailah diri kita. Jadilah tenang, tetap waras, tetap berpikir jernih. Supaya apa? Supaya setiap kita tetap bisa terhubung dengan Tuhan. Supaya setiap kita tetap bisa berdoa, memiliki relasi dengan Tuhan, Juru Selamat kita. Nah, Bapak-Saudara sekalian, pada di titik ini, Petrus berbicara tentang gaya hidup orang Kristen, yaitu gaya hidup yang tetap terhubung dengan Tuhan. Nah, Bapak-Saudara sekalian, ini sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita lakukan, begitu ya. Di dalam zaman akhir ini, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu menghidupi gaya hidup Kristiani. Dan tetap terhubung dengan Tuhan adalah yang pertama-tama yang harus kita miliki. Nah, kemudian bagaimana gaya hidup Kristiani yang selanjutnya yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada setiap kita? Nah, Bapak sekalian, Rasul Petrus mengajarkan gaya hidup Kristen yang penuh kasih. Kalau kita lihat di ayat 8 daripada perikop yang tadi kita baca, di situ Petrus berkata, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, Bapak sekalian, pada waktu kita
membaca ini, di situ kan tertulis kasih. Ya, Bapak Saudara sekalian, kasih memang adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak terpisahkan dari kekristenan. Dalam bagian lain dalam kitab suci, misalnya 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, di situ Yohanes mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Nah, jadi Bapak Saudara sekalian, jangan heran kalau misalnya di dalam setiap khotbah-khotbah yang ada, dalam perenungan firman Tuhan yang ada, baik di gereja ataupun dalam video-video yang kita lihat di dalam media sosial ya, sangat-sangat sering sekali khotbah-khotbah itu, renungan-renungan itu berbicara tentang kasih. Kita dinasihatkan tentang kasih, dan kasih. Karena memang kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kasih, Bapak Saudara sekalian. Kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Nah, Bapak Saudara sekalian, dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 8 khususnya, Petrus mengatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, pada waktu kita membaca ini mungkin ada di antara kita yang berpikir, wah ngawur ini Petrus ya, ngawur. Kenapa? Iya, dosa kok ditutupi. Apa maksudnya ini kasih menutupi dosa? Apakah maksudnya, kalau kita berbuat kasih banyak-banyak, maka dosa-dosa kita tuh gak terdeteksi karena ditutupi sama kasih yang kita lakukan? Apa begitu maksudnya? Tunggu dulu Bapak Saudara sekalian. Di dalam Alkitab, bukan hanya Rasul Petrus saja yang mengatakan demikian. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 7, Paulus menuliskan, ia menutupi segala sesuatu. Ia di sini kasih maksudnya. Jadi kasih menutupi segala sesuatu. Itu kata Paulus. Nah, di dalam perjanjian lama juga, Amsal Salomo di dalam Amsal 10 ayat 12, di situ dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, senada bukan? Nah, jadi apa maksudnya ketika Petrus mengatakan kasih menutupi banyak sekali dosa? Nah, Bapak Saudara sekalian, pertama-tama kita harus bisa membedakan kasih menutupi dosa dengan kasih menutup-nutupi dosa. Ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, Bapak Saudara sekalian, ketika ada teman yang berbuat salah, ada saudara kita yang berbuat kesalahan, lalu kita ditanya, terus kita bilang, enggak tahu, enggak. Nah, itu kita sedang menutup-nutupi, dan itu adalah salah. Tetapi kasih menutupi dosa itu berbicara tentang pengampunan, Bapak Saudara sekalian. Pengampunan. Nah, Bapak Saudara sekalian, ketika kita berbuat dosa, Tuhan tahu enggak? Tentu Dia tahu. Tuhan tahu segala kesalahan kita, Tuhan tahu segala salah dan dosa kita. Tetapi kasih dan pengampunan dari Tuhan itu terlebih besar daripada segala dosa kita, sehingga kita diampuni dan dikasihinya. Dan inilah pengertian kasih menutupi dosa yang pertama, yaitu kasih dari Tuhan, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu terlebih besar kuasanya dari dosa kita. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan, kita menerima anugerah keselamatan. Inilah pengertian yang pertama. Yang kedua, kasih menutupi dosa itu berbicara tentang bagaimana kita menegur kesalahan seseorang. Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 3. Di situ Yesus bilang, "Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita lihat sesama kita, saudara kita ada yang berbuat dosa dan kita membiarkannya begitu saja, dan atau mungkin bahkan kita menutup-nutupinya gitu ya. Kita membiarkannya, menutup-nutupinya. Jangan-jangan sebetulnya kita tuh tidak mengasihi dia. Karena apa? Karena ketika kita membiarkan dia, itu artinya kita membiarkan dia untuk terjerumus lebih dalam lagi ke dalam kesalahannya, ke dalam dosanya. Nah, waktu kita berbuat kesalahan, kita sendiri nih, Tuhan juga menegur kita, bukan? Baik melalui hati nurani kita, ataupun melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab kita. Kalau kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16,
Di situ dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, inilah pengertian kasih menutupi dosa yang kedua, yaitu supaya saudara kita jangan terus-terusan terjerumus dalam dosa. Jadi kita tegur kesalahan daripada saudara-saudara kita atau sesama kita. Nah, pengertian yang ketiga, kasih menutupi dosa. Contohnya aja ya. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang ke sini bersama dengan pasangannya, suami atau istrinya, atau mungkin pacarnya yang belum menikah deh. Nah, bagi Bapak Ibu yang datang dengan pasangannya, coba sekarang saling pandang dulu sebentar. Saling pandang. Berikan senyuman yang terindah begitu ya. Sekarang saya bilang, coba tuliskan kekurangan pasangan Anda sebanyak-banyaknya. Coba tuliskan. Wah, saya yakin kita pasti bisa menuliskan 1, 2, 3, 5. Atau mungkin bahkan sampai 10 kekurangannya. Atau bahkan mungkin lebih dari itu. Bisa kita tuliskan, bisa kita daftarkan kekurangan-kekurangan daripada pasangan kita. Tapi coba saya tanya, apakah dengan segala kekurangan yang ada, lalu kita tidak lagi mengasihi pasangan Bapak Ibu Saudara sekalian? Enggak kan? Masih kan? Masih mengasihi walaupun dengan segala kekurangan yang ada, bukan? Padahal kekurangannya banyak. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa pasangan kita dengan segala kekurangannya, kita masih bisa mengasihi dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena kasih kita kepada pasangan kita terlebih besar daripada segala kekurangannya. Jadi kasih yang besar itu menutupi kekurangan pasangan kita. Kira-kira begitulah maknanya Bapak Saudara sekalian. Nah, Bapak Saudara sekalian, sesama kita manusia memang tidak sempurna. Memang, kalau ada yang sempurna mungkin dia bukan manusia, malaikat mungkin. Kita manusia pasti tidak sempurna. Kita banyak kesalahan dan mungkin tidak jarang juga ya ada perkataan dan perbuatan dari orang lain itu yang menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita. Tetapi marilah kita tetap mengasihi mereka karena inilah gaya hidup Kristiani yang pertama yang harus kita miliki di zaman akhir ini. Penuh kasih. Penuh kasih. Dan kiranya kasih dari Tuhan Yesus yang sudah terlebih dulu kita rasakan memampukan kita untuk terus mengasihi sesama kita. Inilah gaya hidup yang pertama Bapak Saudara sekalian. Nah, kemudian gaya hidup Kristiani yang kedua yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada kita yaitu saling melayani. Saya akan bacakan dari perikop yang tadi kita baca di ayat 10 dan 11. Rasul Petrus berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, di awal tadi kita sempat menyinggung bahwa kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Jadi katakan dekat tapi memang kita tidak tahu kapan waktunya, ya kan? Nah, dekatnya akhir zaman, ya kita bayangin aja dekat begitu ya. Dekatnya akhir zaman itu tidak berarti kita tuh harus jadi petapa, semedi dalam goa begitu ya. Menjauhkan diri dari dunia, enggak. Dekatnya akhir zaman tidak berarti kita harus serta-merta mengasingkan diri dari dunia dan sibuk berdoa untuk diri sendiri, sibuk membangun rohani kita sendiri-sendiri saja. Tidak, bukan begitu Bapak Saudara sekalian. Justru karena akhir zaman sudah dekat, Petrus berkata, layanilah seorang akan yang lain. Melayani yang bagaimana? Melayani sesuai dengan karunia. Karunia-karunia rohani yang sudah diberikan kepada setiap kita. Nah Bapak Saudara sekalian, kita sudah beberapa kali membahas tentang karunia. Dan kita juga sudah membahas
karunia rohani. Apa itu karunia rohani? Karunia rohani adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Namun bukan sembarang kemampuan, tetapi kemampuan untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Kemampuan untuk pembangunan gereja Tuhan. Nah, Bapak sekalian, karunia rohani ini kalau kita mau daftarkan sebenarnya bermacam-macam. Contoh misalnya karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, kemurahan hati, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, penyembuhan, membedakan roh, menolong, memberi tumpangan, dan masih ada karunia-karunia rohani yang lain lagi, Bapak-Saudara sekalian. Nah, kemudian di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Rasul Petrus memberikan contoh karunia berbicara dan melayani, gitu ya. Dari sekian banyak Rasul Petrus memberikan contoh 2 itu saja. Nah, Bapak-Saudara sekalian, kita semua masing-masing diperlengkapi dengan karunia rohani dari Tuhan. Dan karunia-karunia itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Si A dengan si B, dengan si C, dengan si D, sampai si Z, sampai Z A, Z B, Z C, sampai semua ratusan ribuan orang. Karunianya berbeda-beda. Setiap kita yang di tempat ini, kita punya karunia berbeda-beda. Unik. Alkitab sendiri menyatakannya. Mungkin ada di antara kita yang memiliki karunia untuk melayani. Ada di antara kita yang memiliki karunia untuk mengajar, untuk menasehati, untuk memberi atau berbagi, untuk memimpin. Dan apapun karunia kita, Bapak-Saudara sekalian, apapun karunia-karunia kita, dan penggunaan karunia-karunia rohani yang ada dalam diri kita harus berpusat kepada Allah. Teosentris, berpusat kepada Allah, dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Karena karunia rohani ini memang berasal dari Allah, maka sudah sepatutnya lah kalau penggunaannya juga berpusat pada Allah. Nah, Bapak sekalian, karunia-karunia inilah yang bisa kita pakai untuk kita bisa melayani seorang akan yang lain, baik di dalam maupun di luar gereja. Nah, Bapak sekalian, sampai saat ini mungkin memang di antara kita masih ada yang kesulitan untuk bisa terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Mungkin di antara kita ada yang merasa, waduh, saya sudah gak ada waktu lagi nih untuk melayani, gak ada waktu lagi nih untuk pelayanan, gak ada waktu lagi untuk ini dan itu. Karena waktu saya sudah habis untuk bekerja, waktu saya habis untuk urus rumah, waktu saya habis untuk urus keluarga. Habis. Nah, Bapak sekalian, pemikiran atau pemahaman yang seperti ini sebenarnya cukup berbahaya. Kenapa Bapak sekalian? Karena tanpa disadari kita itu sedang membagi-bagikan waktu yang kita miliki. Dari 24 jam waktu dalam satu hari yang kita punya, kita sedang membagi-bagikannya. Jadi kita membagi-bagikan, sekian jam untuk pekerjaan, sekian jam untuk rumah, untuk keluarga, untuk diri saya sendiri. Akhirnya habis, gak ada lagi waktu untuk gereja Tuhan. Dan waktu ini ya sudah gak ada lagi waktu untuk Tuhan. Dan ini sebenarnya cukup berbahaya begitu ya. Sama misalnya contoh yang lain ketika kita membagi-bagikan dalam kehidupan kita, ada yang namanya hal yang namanya sekuler dan rohani. Itu berbahaya. Pemahaman yang benar seperti ini Bapak sekalian. Kalau misalnya tadi di dunia ada dunia sekuler, ada dunia rohani. Ketika kita membagi-bagikannya, kita berpikir seolah-olah waktu untuk Tuhan adalah waktu yang rohani. Sesuatu yang rohani, hal-hal yang rohani. Dan ketika kita berbicara tentang hal-hal yang sekuler, itu bukan bagiannya Tuhan. Seolah-olah seperti itu. Padahal yang benar, baik mau kita bilang rohani, mau kita bilang sekuler, semuanya Tuhan itu berkuasa. Dan demikian juga dengan pembagian waktu yang kita lakukan. Di dalam 24 jam dalam satu hari, 24 jam satu hari, 365 seperempat hari dalam satu tahun, itu semuanya adalah milik Tuhan. Itu yang benar. 24 jam waktu tiap-tiap hari yang kita miliki, tidak ada satu detik pun dalam hidup kita di mana Tuhan tidak berkuasa di dalamnya. Nah,
Nah, jadi di dalam sepanjang waktu yang Tuhan berikan inilah ya, dalam setiap waktu 24 jam yang Tuhan berikan untuk kita inilah, kita kemudian bekerja. Kita kemudian melakukan pekerjaan rumah, kewajiban-kewajiban rumah. Kita membagi waktu untuk keluarga, untuk pasangan dan sebagainya. Inilah waktu yang Tuhan berikan. Inilah waktunya Tuhan, milik Tuhan sebenarnya. Nah, di dalam waktu Tuhan inilah 24 jam inilah kita itu perlu memiliki gaya hidup Kristiani. Jadi jangan kita membagikan seperti grafik lingkaran itu ya. Oh, ini bagian buat ini, bagian buat ini, bagian ini. Oh, enggak ada buat Tuhan. Nah, tetapi sebaliknya, ini adalah waktunya Tuhan. Dan di dalam bagian-bagiannya kita melakukan apa yang kita lakukan hari demi hari. Itu pemahaman yang harus kita miliki, Bapak Saudara sekalian. Nah, di dalam waktunya Tuhan, kita melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan. Di dalam semua aktivitas inilah kita perlu memiliki yang namanya gaya hidup Kristiani, yaitu hidup yang penuh kasih dan hidup yang saling melayani. Nah, Bapak Saudara sekalian, hidup kita adalah coram Deo, hidup yang kita jalani di hadapan Allah. Seluruh kehidupan kita terbuka di hadapan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Bagaikan ikan dalam akuarium gitu ya. Kita bisa melihat segala sisinya, apa yang ada di dalamnya. Demikian juga hidup kita di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, Bapak Saudara sekalian, melayani Tuhan itu tidak selalu melayani dalam pelayanan yang di panggung begitu ya. Ketika kita berbicara melayani Tuhan, itu tidak selalu berbicara tentang pelayanan di atas mimbar. Entah jadi liturgos, singer, pemain musik, atau yang lain-lain begitu ya. Tidak selalu begitu. Melayani Tuhan juga tidak selalu dalam bentuk jadi panitia acara-acara tertentu. Enggak, Bapak Saudara sekalian. Kalau kita sekalian masih ingat, awal-awal saya datang di sini, ada yang namanya komunitas sehati. Masih ingat? Atau masih lupa? Masih ingat dong ya, komunitas sehati. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau kita tuh betul-betul menggunakan karunia-karunia rohani kita, saya yakin sebetulnya komunitas sehati ini seharusnya masih berjalan dengan sangat efektif sampai hari ini. Kenapa? Karena di dalam komunitas sehati itu kita bisa menggunakan karunia kita untuk memperhatikan sesama kita. Entah kita memperhatikan mereka yang sakit, memberikan selamat ulang tahun, membagikan kabar sukacita ada anak yang baru lahir, atau kita juga membagikan video khotbah di YouTube, perenungan-perenungan firman Tuhan yang kita dapatkan, ayat-ayat firman Tuhan. Itu juga karunia, Bapak Saudara sekalian. Atau bahkan juga ada karunia, ya saya yakin di antara kita juga ada yang memiliki karunia memberi tumpangan misalnya. Sama-sama berangkat ke gereja, sama-sama pulang ke rumah. Ada juga di antara kita yang memiliki karunia untuk berbagi. Nah, berbagi ini bukan selalu berbicara tentang berbagi materi ya. Ada yang berbagi, ya seperti tadi, berbagi link video khotbah di YouTube, berbagi ayat firman Tuhan. Kita saat teduh misalnya, ayatnya bagus nih, membangun saya, memberkati saya, kita bagikan. Seperti misalnya Lause Yeti, walaupun isinya sudah sangat senior, dia saat teduh setiap hari, dan ketika saat teduh itu memberkati dia foto, dia masukkan ke dalam grup. Itu pun sebuah karunia, Bapak Saudara sekalian. Karunia untuk berbagi. Bisa juga berbagi makanan, berbagi berkat, berbagi apapun yang kita miliki kepada sesama kita. Dan juga selain itu juga ada berbagai-bagai karunia-karunia rohani yang lain yang kita miliki. Itu semua bisa kita pakai untuk pelayanan, Bapak Saudara sekalian. Nah, Bapak Saudara sekalian, Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara sekalian, Tuhan Yesus saja, dia mau datang ke dunia ini, ke dunia yang hina ini, dari sorga yang mulia turun ke dunia yang hina untuk melayani, bukan dilayani.
masa kita yang sudah diperlengkapi dengan berbagai karunia, kita enggan untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak sekalian, di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan pada kita, layanilah Tuhan. Di dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, layanilah Tuhan. Nah Bapak sekalian, demikianlah yang bisa kita pelajari dari apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus kepada setiap kita pada hari ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi milikilah gaya hidup Kristiani, yaitu hidup yang penuh kasih dan hidup yang saling melayani. Kita melayani sesama, terlebih lagi kita juga melayani Tuhan. Marilah kita memiliki pandangan yang benar mengenai hidup kita, yaitu bahwa hidup yang kita jalani ini adalah kehidupan yang terbuka di hadapan Tuhan. Coram Deo. Biarlah kita memiliki gaya hidup Kristiani, hidup yang penuh kasih dan hidup yang saling melayani. Dan marilah kita menggunakan karunia-karunia rohani yang telah diberikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk pendengar firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Kami mengucap syukur melalui hamba-Mu Petrus, Engkau telah mengajarkan kebenaran yang berharga untuk kami pahami. Kiranya Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani ini, Engkau yang senantiasa memberkati menyertai kami, agar kami memiliki gaya hidup Kristiani, yaitu gaya hidup yang penuh kasih terhadap sesama, yang mengasihi Tuhan dan sesama, dan juga gaya hidup yang saling melayani. Kami melayani Tuhan dan sesama. Ya Tuhan, pakailah segala aspek kehidupan kami, dalam sepanjang kehidupan kami, dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.